Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, baik di rumah, sedang dalam perjalanan menuju kantor, tempat kerja. Mari beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 760 ayat 2. Tuhan Yesus pemamorsan sudena dosake na palua asian pangagoi utang gali maluhun na jolmana buruki upelehun ngoluki tutuhani molo pajupang sogo Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 3 Juni 2020 dari kitab Roma pasal 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saat kita menanam padi, rumput pastilah ikut tumbuh. Tetapi pada saat kita menanam rumput, tidak pernah padi ikut tumbuh. Dalam melakukan kebaikan, kadang-kadang hal buruk turut menyertainya. Dosa selalu mengiringi langkah kita. Dan ketika kita melakukan kebaikan sekalipun, keburukan akan boleh ada. Dan ketika kita melakukan keburukan, tidak akan pernah ada kebaikan bersamanya. Walau demikian, saudara-saudara, jangan pernah bosan berbuat baik, meski kadang tidak sempurna. Di dalam kitab Roma pasal 7, Paulus telah mencatat pertentangan batin yang ada dalam kehidupan orang-orang percaya. Paulus menuliskan, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan kemudian teriakan yang keluar adalah, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan kemudian pengakuan yang menyenangkan, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita,
Jadi dengan akal budi aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Setiap orang yang memberikan hidupnya kepada Kristus dan mengikuti kehendak Kristus akan menemukan sebuah konflik di dalam dirinya sendiri, dalam sebuah pergumulan batin, dalam sebuah penderitaan roh. Tetapi di dalam penderitaan itu, pencobaan kita dan di dalam pertarungan roh kita, tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus. Saudara-saudara, pertentangan tentu tetap ada, tetapi bukan penghukuman. Di tengah-tengah pertentangan itu kita masih tetap dibenarkan. Di dalam penderitaan kita dan di dalam pencobaan kita, kita masih dapat menyandarkan diri kita pada firman Allah dan pada janji Allah. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman. Didesak oleh iblis, ditarik oleh keinginan dosa, dihimpit, ditekan, tetapi kita dengan jaya berkata, demikian sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita semua yang melarikan diri dari dosa-dosa kita yang menghimpit, menemukan perlindungan di dalam Yesus. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh-Nya yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan, bahwa bagi setiap orang percaya tidak ada lagi penghukuman. Tuhan sudah menebusnya. Roh Tuhan memberi hidup dan memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih Tuhan. Bantulah kami untuk hidup menunjukkannya dalam kehidupan kami keseharian. Sebagai orang merdeka di dalam Kristus, dan hukum dosa dan maut sudah dihapus oleh Kristus. Dengan hidup mengasihi, dengan hidup menaati firman Tuhan, bantulah kami Tuhan, sehingga orang yang tidak percaya melihat cara hidup kami, karena Tuhan sudah memerdekakan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 760 ayat 2. Tuhan Yesus yang memikul dosaku semuanya, yang bebaskan aku dari penyesal. Aku mau meninggalkan hidupku yang lama dan mempersembahkan hidup padanya. Kelak di kemudian kulihat wajahnya, juga aku lihat kemuliaannya. Tuhan Yesus sahabatku, tiada bandingnya, Dia sangat istimewa bagiku.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.